Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elia Eka Nur Cahyani dengan NIM 2450220004. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara melakukan analisis regresi linear dan pengujian asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu pastikan aplikasi SPSS sudah terinstall di komputer kalian. Apabila belum terinstall, maka install aplikasi terlebih dahulu. Setelah terinstall, kemudian buka aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah SPSS terbuka, kita akan melakukan import data. Kita klik pada bagian file, lalu klik open data, lalu pada bagian file of type, karena itu kita sesuaikan dengan file yang kita miliki. Nah, kebetulan file data yang saya miliki itu CSV, maka saya pilih yang CSV. Kemudian upload data yang telah dimiliki, lalu kita klik open, lalu kita klik next. Lalu pada bagian ini kan masih ada variabelnya. Nah, agar variabel ini hilang, itu kita klik yang yes. Nah, di sini variabelnya sudah tidak terlihat. Lalu kita klik next, lalu kita klik finish. Nah, di sini data sudah berhasil diimport. Pastikan data ini sudah sesuai dengan data yang kalian miliki. Setelah itu kita lanjut masuk ke analisis yang utama, yaitu kita melakukan analisis regresi linear. Langkah utama yang kita lakukan, kita klik analyze, lalu kita klik bagian regression yang linear. Nah, di sini terdapat 3 variabel, yaitu age, experience, dan income. Nah, tujuan kita untuk melakukan regresi ini untuk menganalisis apakah income ini dipengaruhi oleh experience dan age. Nah, variabel income, experience, dan X ini kita masukkan ke dependent dan independent. Untuk yang kita masukkan di dependent, yaitu variabel income, kita masukkan di kotak dependent. Lalu variabel age kita masukkan di independent, dan variabel experience kita masukkan di independent. Setelah itu kita klik bagian statistik, lalu pastikan pada bagian estimate ini sudah tercentang dan model fit juga sudah tercentang. Lalu kita centang bagian deskriptif dan part and partial. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik bagian plot. Nah, di sini kita masukkan zero site ke kotak Y, lalu yang Z part kita masukkan ke kotak X, lalu kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik bagian save. Nah, di predict value sama residual, pastikan unstandardized-nya dicentang, ini juga dicentang, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul datanya, lalu kita pilih tabel yang koefisien. Nah, pada tabel ini cara bacanya itu kita lihat tabel yang signifikan ini. Apabila nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan variabelnya berpengaruh. Kita lihat pada variabel age, nilai signifikannya yaitu 0,021. Nah, 0,021 itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat kita katakan bahwa variabel age berpengaruh terhadap income.
selanjutnya yaitu variabel experience. Nah, di sini terlihat bahwa nilai signifikan pada variabel experience itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan variabel experience berpengaruh terhadap income. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa umur dan pengalaman ini itu secara statistik berpengaruh terhadap income. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik pada bagian uji normalitas residual. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita klik analyze, lalu klik descriptive statistic, lalu kita pilih explore. Nah, di sini kita masukkan understate residual ke dalam kotak dependent list. Kemudian kita klik plots dan kita centang pada bagian normality plot with test ini. Setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul data baru. Kita lihat datanya, yaitu data barunya yaitu test of normality. Nah, di sini kita dapat melihat nilai-nilai dari Kolmogorov-Samirov dan Shapiro-Wilk. Untuk membacanya apakah data kita sudah normal apa belum, kita lihat pada Shapiro-Wilk ini pada tabel signifikannya yaitu nilainya 0,886. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05, maka dapat kita katakan bahwa data kita terdistribusi secara normal. Kita juga bisa melihat dari tabel Kolmogorov-Samirov ini juga. Nah, kita perhatikan tabel signifikannya. Di sini nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan data kita terdistribusi secara normal. Selain itu, kita juga bisa melihat tes plotnya, yaitu tes Gini plotnya. Nah, cara menginterpretasikannya yaitu kita lihat titik-titik ini. Apabila titik-titik ini tersebar di sepanjang garis lurus ini, maka dapat kita katakan data kita terdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik pada uji multikolonialitas. Nah, yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik regression bagian linear. Setelah itu, ini kan tadi kita sudah masukkan. Nah, setelah itu kita klik statistik, lalu kita centang bagian kolinearitas diagnosis ini. Lalu klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, sekarang ada tabel baru lagi yaitu tabel ini sama koefisien. Pada tabel ini itu yang berbeda yaitu pada bagian VIF ini. VIF ini untuk nilai variabel X dan experience. Nah, pada hasil VIF ini apabila angkanya kurang dari 5, maka dapat dinyatakan sudah terbebas dari multikolonialitas. Nah, dapat kita lihat nilai H di sini yaitu 1,609. Nah, angka ini itu kurang dari 5, maka dapat dinyatakan variabel H itu sudah terbebas dari multikolonialitas. Pada variabel experience juga sama nilainya yaitu 1,009. Nah, di sini itu nilainya juga kurang dari 5, maka dapat dinyatakan variabel ini sudah terbebas dari multikolonialitas. Uji asumsi klasik selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, pada bagian ini kita klik bagian analyze, lalu kita pilih regression.
Lalu kita klik linear. Nah, di sini kan tadi kita sudah diisi. Nah, di sini kita variabel income, age, dan experience ini kita keluarkan dari dependent. Income kita keluarkan, age kita keluarkan, experience juga kita keluarkan. Nah, di sini kita masukkan residual ke kotak dependent. Lalu untuk predict values kita masukkan di independent. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya terdapat tabel data baru. Nah, ini koefisien. Pada tabel koefisien ini, cara membacanya yaitu kita lihat pada tabel signifikan. Apabila nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa model kita sudah terbebas dari Zeroskedasticidas. Dapat dilihat nilai signifikan ini yaitu lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa model ini sudah terbebas dari heteroskedasticidas.